Allah pun menurunkan ayat. Orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 79. Apa yang dirasakan oleh Ulbah selain kesedihan yang sangat? Apa yang bisa diperbuat sementara ia tidak punya apa-apa, sementara orang berbondong berinfak? Melihat hal itu, pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya. Di zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia. Ulbah pulang membawa kesedihan karena teringat akhirat. Adakah di zaman sekarang ini sosok seperti Ulbah memikirkan kemana nanti hendak dia ditempatkan di akhirat, apakah di surga ataukah neraka? Kalau ternyata di surga, di tempat yang mana, tingkatan keberapa dan bersama-sama siapa? Ketika senja telah berlalu dan malam pun tiba, Ulbah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimana mau dipejamkan matanya, sementara hati masih berdebar-debar, pikiran masih galau. Apa yang bisa dilakukannya selain membolak-balikkan badannya di atas tikar yang lusuh hingga tengah malam? Akhirnya dia bangkit, timbul sebuah ide, yakni sebuah pikiran dalam dirinya, yang kiranya apabila dia melaksanakan idenya ini, mudah-mudahan dapat mengurangi kegundahan hatinya. Lantas Ulbah berwudu dan melaksanakan sholat malam. Apalagi yang bisa dilakukan oleh orang yang sengsara dan bersedih hati, selain bermunajat kepada Allah yang Maha Pemurah. Bagi orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia mengadukan kepada Sang Khalik. Di dalam sholatnya, dia pun menangis. Dia sebutkan kefakirannya, dia sebutkan kelemahannya, dia sebutkan ketidakberdayaannya. Dia minta kepada Allah, jangan sampai kefakirannya dan ketidakmampuannya berinfak pada persiapan perang Tabuk ini menggeserkan kedudukannya dibanding sahabat-sahabatnya kelak di surga. Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk berangkat ke Tabuk. Sedangkan Engkau tidak memberikan aku sesuatu apapun untuk bekal berangkat berperang bersama Rasul-Mu. Maka malam ini saksikanlah ya Allah. Sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari perlakuan zalim mereka terhadap diriku. Maka inilah kehormatanku aku infakkan di jalan-Mu. Jika ada seorang muslim menghinakan dan merendahkan diriku, maka aku infakkan itu semua di jalan-Mu ya Allah. Tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana orang lain telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya sebagaimana mereka punya, akan aku infakkan untuk-Mu. Maka yang aku punya hanya kehormatan sebagai seorang muslim. Kalau Engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah kehormatan ini aku sedekahkan untuk-Mu malam ini. Alangkah jernihnya doa tersebut, keluar dari hati seseorang yang tidak punya apapun di dunia ini, melainkan kehormatan. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap. Terangkat doanya ke langit ketujuh, menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sedekah tidak sehebat sedekahnya. Pada esok subuhnya, Rasulullah SAW memimpin sholat berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah ia lupakan air mata yang tumpah bercucuran di tikar lusuhnya tadi malam. Ia lupakan karena telah dibasuh oleh air wudhu yang baru. Akan tetapi Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa hambanya. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Setelah sholat, Rasulullah SAW pun berdiri. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang tadi malam sudah bersedekah, hendaklah ia berdiri. Semua jamaah saling berpandangan. Ternyata tidak ada yang berdiri karena merasa tidak bersedekah tadi malam. Ulbah bin Zaid pun tidak merasa bahwa dirinya telah bersedekah. Akan tetapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah dan berkata, sungguh ya Ulbah, sedekahmu tadi malam telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sedekah yang makbul. Laksana halilintar dahsyat menghantam dirinya, karena dia sama sekali tidak mengira. Cahaya kebahagiaan langsung memancar dari dirinya. Benarkah ya Rasulullah,
benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak ada apa-apanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulbah bertanya dengan penuh penasaran seolah-olah tidak percaya. Maka Rasulullah SAW menyerahkan 6 ekor unta kepada Ulbah bin Zaid dan 7 orang temannya untuk berangkat ke medan jihad, yakni peperangan Tabuk. Peperangan yang atas izin Allah dimenangkan oleh kaum muslimin, ditandai dengan menyerahnya negara-negara boneka Romawi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah Ulbah bin Zaid, seorang yang fakir yang sangat takut tidak mendapat surga sebab tidak mampu bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mempersulit hambanya untuk melakukan kebajikan. Maka kita harus bersyukur dan segera memulai bersedekah demi mengharapkan surganya. Karena harta benda yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.